Daripada gibahin orang, mending ngomongin mainan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Dit Onion, dan kali ini kita bakal ngomongin Figma Fu Houji, masih dari series Magic Net Tri-Art. Dan ini Figma terakhir ya di series ini karena memang GSC masih ngeluarin 3 orang itu dan belum ada karakter baru lagi. Jadi finishing series Magic Net Tri-Art di channel ini ya Figma ini ya. So langsung aja kita buka boxnya, let's go. Nah, ketika aku buka boxnya Fu ini ternyata di bawah bagian boxnya ini kayak ada debu yang nempel banget gitu. Karena emang udah udah agak lama juga nggak dibuka. Nah itu semoga kelihatan ya di kamera. Nah Figma ini tuh rilis tahun 2018 di bulan September, jadi sekitar 2 tahun lalu dengan harga 6.900 yen atau sekitar 900 ribuan. Nah yang didapat yang pertama ada plastik Figma, manual book, kemudian beberapa opsional tangan, stand base, dan 2 sendi cadangan buat di pergelangan tangannya. Kemudian yang di blisternya ini tentu aja Figma Fu-nya itu sendiri. Dapat Fu-nya itu sendiri, dapat 2 opsional muka, dapat rambut tambahan yang ada kacamatanya, kemudian dapat pedang yang panjang banget, panjang dan cukup gede sih. Nah ini dia Figma Fu setelah keluar dari boxnya. Gak banyak detail yang bisa aku ceritakan di sini ya, karena memang dari video-videoku sebelumnya untuk series Magic Net Tri-Art ini desain karakternya sederhana gitu, ala-ala anime Besojo tahun 80 dan 90-an. Dengan style Seifuku yang nggak banyak aksesorisnya juga, armornya juga sederhana banget, bahkan sampai dibikin mainannya ini juga aksesorisnya dikit banget. Jadi kayak kelihatan item serba minimalis yang keluar di tahun 2017 dan 2018an gitu, meskipun nggak ada korelasinya juga, dan meskipun harganya juga nggak minimalis banget. Nah untuk ekspresi muka Fu ini sendiri masih sama tampilannya dengan muka Hikaru atau Umi kemarin ya. Maksudnya sama itu ya detail dari mata dan make upnya itu minimalis banget. Mukanya terkesan polos gitu dan sepertinya emang udah cukup akurat sama kayak di animenya gitu ya. Jadi memang Max Factory ini ngebuat mainan ini udah cukup sesuai sama apa yang ada di animenya. Nah untuk cat coating emasnya ini juga masih tergolong aman, belum luntur dan semoga awet sampai beberapa tahun ke depan ya. Meskipun ada sedikit mispainting armor di bagian dadanya ini, yang cat bagian emasnya itu. Sayang banget sih, harusnya untuk kejadian mispainting ini masih bisa dimintain ganti parts ke pihak GSC-nya. Tapi dulu kayaknya masih terlalu awam ya untuk minta ganti parts ke GSC. Oh ya, ternyata di sini aku juga baru ngeh kalau molding rambutnya Fu ini masih lebih bagus sculptnya daripada Umi kemarin ya. Masih terlihat lebih jelas dibandingkan Umi kemarin. Somehow perasaanku aja sih kalau rambut pendek itu yang dibikin Max Factory jauh lebih bagus daripada rambut yang panjang. Nah selanjutnya ke artikulasi. Yang pertama dari kepala ya, nunduk ke bawah, ke atas, kemudian samping kanan kiri yang harusnya bisa 360 derajat untuk kepalanya. Terus tangannya ke depan segitu jauh, ke belakang, dan harusnya memang bisa 360 derajat ya. Sikunya bisa 90 derajat. Kemudian di pergelangan tangannya juga bisa muter-muter. Sendinya emang agak keluar gini, jadi pergerakannya jadi lebih luas gitu. Nah untuk ke sampingnya segitu jauh ya. Selanjutnya badan bagian atasnya diputer ke kiri ke kanan maksimal kayak gitu tadi, dikit banget. Kemudian ke bawah nggak begitu maksimal ketahan armornya, dan ke belakang bisa lebih bagus lagi. Berikutnya untuk kaki yang ini ya, ke depan segitu jauh. Kemudian ke belakang roknya bisa ketarik gitu ya, karena memang cukup elastis juga. Lututnya bisa lebih dari 90 derajat, lebihnya meskipun cuma dikit. Pergelangan kakinya bisa ke depan, ke atas, ke belakang, ke samping kiri, ke samping kanan. Yang terakhir di bagian pahanya bisa diputer-puter dikit
Sama di bagian pinggulnya juga bisa diputer-puter dikit ya. Selanjutnya aksesoris yang kita dapat. Yang pertama ada dua muka tambahan. Muka yelling face dengan mata yang ngelirik ke sebelah kanan dan muka smiley atau muka senyum bahagia gitu ya. Untuk ganti mukanya gampang aja, kita tinggal copot rambut bagian depannya. Kemudian kita copot mukanya dan kita pasang muka yang kita inginkan untuk Figma Fu ini sendiri ya. Kemudian kita pasangkan rambut bagian depannya. Nah kurang lebih kayak gini ya tampilannya ketika dia pakai muka yang smiley. Di dalam boxnya kita dapat 3 muka total. Muka yelling face, muka defaultnya dia, dan muka smiley-nya untuk Fu ini ya. Nah selanjutnya aksesoris yang kita dapat itu sebenarnya kacamata, tapi kacamatanya udah kepasang di rambut bagian depannya gitu. Dan dengan detail yang cukup sederhana, yang menurutku nggak ada detailnya juga ya. Jadi kayak bezelnya itu nggak ada paintingnya gitu loh, nggak ada panel lainnya gitu. Nah perbedaannya dengan rambut yang nggak ada kacamatanya kayak gini ya. Untuk moldingnya juga sama-sama aja, molding rambutnya. Pasangnya gampang aja, kita tinggal copot rambut bagian depan dan kita pasangkan rambut yang ada kacamatanya. Nah ini perbedaan Figma Fu yang pakai kacamata dan nggak pakai kacamata. Jadi kayak mirip-mirip aja, kayak nggak ada bedanya karena memang kacamatanya cukup sederhana. Terus kita dapat beberapa opsional tangan. Yang pertama tangan buat memegang sesuatu atau memegang pedangnya itu ya. Kemudian tangan relaxation yang jarinya kebuka dan tangan relaxation yang jarinya agak ketutup. Untuk tangan yang relaxation yang jarinya agak ketutup ini dia nggak ada di Figma Hikaru sama Figma Umi kemarin ya. Jadi yang dapat cuman Fu ini sendiri. Untuk ganti tangannya gampang aja, kita tinggal copot tangan yang di bagian Figma Fu-nya, terus kita pasang aja tangan yang kita inginkan. Nah ini sekalian kita pasangin tangan buat pegang pedangnya ya. Nah ini tangan yang kita dapat, tangan relaxation yang jarinya agak ketutup, tangan relaxation yang jarinya lebih kebuka, kemudian tangan mengepal atau tangan defaultnya dia, dan tangan untuk memegang sesuatu atau memegang senjatanya dia ya, atau pedangnya dia ini. Nah selanjutnya kita dapat pedangnya Fu yang cukup panjang banget. Bentar aku mundurin dulu ya kameranya. Dan agak blur juga di kameranya. Nah oke, jadi kayak gini ya pedangnya. Yang menurutku detailnya biasa aja. Tapi ini emang pedangnya panjang banget sih. Dan di animenya memang pedangnya ya segede ini gitu loh. Untuk pegang pedangnya ini juga harus menggunakan 2 tangan juga. Sebenarnya bisa sih 1 tangan, tapi kayak berdirinya tuh jadi agak susah. Nah perbandingan dari pedang Umi sama Hikaru kemarin ya. Bahkan si pedangnya Umi yang menurutku panjang kayak rapier itu pedang dan gagang pedangnya itu masih kalah panjang sama si pedangnya ini ya, pedangnya Fu. Nah untuk masangnya gampang aja, kita tinggal copot gagangnya. Kita masukkan gagangnya dulu di bagian tangannya Fu-nya ini ya. Dimasukkan secara sejajar gitu. Nah kalau dirasa udah cukup pas, kita tinggal pasang pedangnya ini ya di gagang pedangnya. Nah kurang lebih tampilannya jadi kayak gini ketika dia pegang pedang yang cukup panjang banget ini. Itu entah pedang atau spear ya, tapi emang ya tulisannya pedang sih. Yang menurutku lebih kayak ke spear karena dia panjang gitu. Nah terakhir perbandingan tinggi dengan Nendoroid dan Nendoroid Doll. Kemudian perbandingan tinggi dengan SHF01 dan Figma Link seperti biasanya, as usual. Dan perbandingan tinggi dengan Figma Hikaru dan Figma Umi ya. Jadi Hikaru ini karakter yang paling pendek dari 3 karakter tersebut.
Nah itu dia teman-teman tentang Figma Fu yang udah kita gibahin di video kali ini. Series Figma yang aksesorisnya dikit banget, bahkan ketika kita buka blisternya itu bener-bener kerasa banyak space kosong. Karena memang dari awal aku nggak ngeliat series animenya juga ya, jadi bingung juga ini tuh kalau mau dikasih aksesoris bakal dikasih apa gitu kan. Bisa jadi emang dari di animenya juga dari ketiga karakter ini kayak nggak ada gimmick-gimmick tertentu yang ngebuat dia kalau dikasih aksesoris tuh ya cuman pedang, muka, rambut, dan yang ada di boxnya itu udah cukup gitu loh. Overall untuk Fu ini sendiri aku paling suka di muka senyumnya itu ya, sama rambut yang ada kacamatanya. Untuk pedangnya sendiri emang dari desainnya udah terlalu besar juga ya, jadi nggak bisa banyak komplain juga, meski aku ngerasa kayak ribet banget untuk ngeposeinnya karena emang terlalu panjang dan terlalu besar. Selebihnya tentang sculpting molding udah cukup bagus standar Figma, sedangkan catnya ada mispaint dikit di bagian armor dadanya ya. Ya sayang banget belum bisa perfect. Buat kalian yang emang cukup bernostalgia sama series ini, menurutku wajib beli ketiga-tiganya karena memang dari mainan dari Magic Knight Art yang bagus itu sementara waktu ya ada di Good Smile Company ini. Nah di akhir video ini aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dukung channel ini, mulai dari nontonin videonya, sekedar komen aja, atau malah like dan subscribe. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Segala sesuatu yang kurang di video ini bakal tak tambah di deskripsi, kurang lebih aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.